Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Anissa. Kali ini kita akan melanjutkan materi stoikiometri. Bu Anissa tuliskan di sebelah kiri. Stoikiometri bab 9 ya. Masih ingat berapa target kita tuntasnya adalah 100 soal tuntas. Kali ini adalah yang kedua, yaitu 9.2 berkaitan dengan konsep mol. Oke, Bu Anissa sudah mengirimkan modul juga. Ini merupakan penjelasan tambahan dan mungkin kalau misal tidak ada di modul boleh ditambahkan di catatannya. Bu Anissa sekarang mau membuat peta konsep. Tengahnya yaitu mol. Ya. Mol itu apa sih? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi, mol itu merupakan satuan jumlah zat dalam perhitungan kimia. Ya. Jadi mol itu adalah satuan jumlah zat dalam perhitungan kimia. Itu disebut sebagai mol. Kali ini Bu Anissa akan menggambarkan jembatan, gitu ya. Jadi judulnya hari ini adalah konsep mol yang akan membahas mengenai jembatan mol atau jembatan konsep mol. Kenapa disebut jembatan? Karena dari mol ini kita bisa mengonversikan ke dalam satuan-satuan lain. Contohnya adalah kita bisa mengonversi mol ke massa. Massa kan satuannya gram. Kemudian kita bisa mengonversikan mol ke jumlah partikel. Kita bisa mengonversikan mol ke volume. Sehingga karena mol ini merupakan inti dari perhitungan kimia, maka kita akan menyebutnya atau kita akan membuat yang namanya jembatan mol. Oke. Di modul sudah ada ya, ada hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan volume, ada STP, RTP, dan volume bukan STP dan RTP. Yang pertama, kita akan menghubungkan, ini kelihatan jembatannya, kita akan menghubungkan mol dengan massa. Kita akan menghubungkan dengan mol dengan massa. Rumusnya bagaimana Bu Anissa? Massa itu rumusnya bagaimana? Atau mol gitu ya, hubungan massa dengan mol. Mol itu rumusnya adalah, diingat-ingat, massa per AR atau MR. Jadi tergantung zat yang digunakan. Massa ini satuannya apa, Nak? Gram. AR sama MR dia tidak punya satuan gitu ya. Oke. Kemudian berarti kalau dari mol ke massa, mau cari massa, atau keluar mol ya, keluar dari jembatan utama. Kalau mol ke massa, mau cari massa diketahui mol, itu berarti rumusnya massa sama dengan molnya dari mol ke massa, maka molnya dikalikan, tak tulis ini ya, dikalikan dengan AR dan MR atau MR ya. Kalau dibalik bagaimana? Nah, dibagi dari massa ke mol. Kalau diketahui massa, ditanya mol ya, maka dibagi dengan AR atau MR-nya. Ini juga sesuai dengan rumus yang sudah Bu Anissa tuliskan yang di sini ya. Ini adalah hubungan yang pertama. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan yang kedua, yaitu mol dengan jumlah partikel, atau di mana ya, biar nggak di sini.
mol dengan jumlah partikel. Kita ke samping sini ya. Kita hubungan mol dengan jumlah partikel. Partikel di sini masih ingat partikel itu bisa berupa apa saja gitu ya. Partikel itu bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa berupa ion. Jadi jumlah atomnya, kalau ditanya jumlah atom, jumlah molekul, jumlah ion itu sama dengan menghitung jumlah partikel. Rumusnya bagaimana gitu ya? Rumusnya dari jumlah partikel atau disingkat JP itu sama dengan mol dikalikan dengan L. L itu apa Bu Anissa? L itu merupakan bilangan Avogadro. Masih ingat Avogadro? Ya, atau misal kalau mau dituliskan angkanya, bilangan Avogadro itu selalu misalnya JP sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu merupakan rumusnya. Ya, itu rumusnya. Maka kalau misal dari mol mau mencari jumlah partikel, tandanya berarti ke bawah, maka ini dituliskan Bu Anissa dikali, atau pakai biru biar enak, dikalikan dengan L. Kalau dari jumlah partikel ke mol, maka dibagi dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, itu jembatannya. Jembatan 1, jembatan 2. Sekarang jembatan yang ketiga. Jembatan yang ketiga, yaitu kita akan menghubungkan yang namanya mol dengan volume. Volume itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu volume STP. Enaknya di mana ya? Ini Bu Anissa pindah aja ke atas biar enak. Ke atas ini ya. Set. Tadi menghubungkan mol dengan volume. Volume yang kita tahu apa satuannya? Liter. Ya, volume dibagi menjadi 3. Ada volume yang bawah sini ya, STP. Kemudian ini adalah standar, yang standar ya. Standar temperatur and pressure. T-nya temperatur, P-nya pressure, berarti tekanan dan suhu yang standar. Kemudian ada RTP, yaitu room temperature and pressure. Satunya itu yang bukan STP dan RTP. Ini dibagi menjadi 3. Dan masing-masing punya rumus yang berbeda-beda. STP itu maksudnya bagaimana? Standar temperature and pressure. Berarti dia volumenya diukur pada suhunya, yaitu T-nya sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanannya P-nya adalah 1 atm. Itu standar. Kalau room, suhunya yaitu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm atau atmosfer. Kalau bukan STP dan bukan RTP ya berarti diukur pada suhu yang bukan 0 derajat dan 25 derajat Celcius dan juga bukan yang diukur pada tekanannya 1 atm.
Oke, kalau mau mencari volume STP, berarti di sini ya, VSTP, itu rumusnya adalah mol dikali 2,4 liter. Itu untuk ya STP. Kalau yang RTP, mol dikalikan dengan 24 liter. Ya. Kalau yang RTP yang ini. Lalu kalau bukan yang RTP dan bukan STP bagaimana Bu Anissa? Maka dikalikan, ini akan menggunakan yang namanya hukum atau persamaan gas ideal. Di fisika barangkali sudah diajarin, rumusnya adalah PV sama dengan nRT, di mana P-nya itu merupakan tekanan dengan satuan ATM, atmosfer. V-nya merupakan volume, satuannya yaitu liter. Kemudian N-nya yaitu mol. R-nya itu apa? R itu merupakan tetapan gas ideal. Dia biasanya dipakai 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Dan T-nya kurang satu ya. T itu merupakan suhu. Suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Dah, itu untuk yang volume, ya. Nah, ini merupakan jembatan. Kenapa jembatan? Karena mol ini bisa ke banyak hal. Misal, dari volume ke mol. Atau dari volume mau mintanya ke massa. Berarti volume ini harus dirubah dulu ke mol. Ke sini dulu. Baru ke massa. Gitu ya. Kalau misal dari jumlah partikel mau ke volume, maka jumlah partikelnya dulu itu harus diganti ke mol. Atau dirubah dulu ke mol. Habis mol baru ke volume. Gitu ya. Berarti mol itu ada di tengah-tengah. Lalu dari volume mau ke massa, berarti volumenya harus dirubah dulu ke mol, molnya harus dirubah dulu baru molnya dirubah dulu ke massa. Atau dari jumlah partikel ke massa, maka jumlah partikel harus ke mol dulu, dari mol baru diubah ke massa. Gitu ya. Jadi mol ini adalah zat atau sesuatu yang bisa menghubungkan antara massa, jumlah partikel, dan juga volume. Nah, ini merupakan jembatan mol atau konsep mol. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Nih. Latihan soal, seperti biasa latihan soalnya tolong ditulis di buku tugas. Kalau untuk yang catatannya ditulis di buku catatan. Ini langsung saja dikasih subjudul yang baru di buku tugasnya, yaitu konsep mol. Nomornya dilanjutkan dari pengerjaan soal sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya sudah mengerjakan 10 soal, maka ini masuk ke nomor 11 tapi dengan subjudulnya yaitu konsep mol. Oke, terdapat 0,4 mol H2S dan AR-nya H itu 1, S itu 32. Yang pertama ditanya massa H2S, jumlah molekul H2S, jumlah atom H, jumlah atom S, volume suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, volume suhu ruang dan tekanan 1 atm, dan volume pada suhu 50 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kalau ditanya massa, tuliskan dulu rumusnya apa? Mol sama dengan, kok gendut sekali ya ini ya. Tak ubah dulu ya ukurannya biar tidak terlalu gendut. 4. A. Rumusnya mol itu apa? Mol sama dengan massa, atau Bu Anissa biasanya nuliskan langsung gram per mr. Kita pakai mr karena zat yang digunakan adalah H2S. H2S terbuat dari 2 unsur sehingga dia masuk sebagai molekul, bukan atom lagi. Maka Kak, kalau mau mencari gram, apa yang harus kita lakukan? Ini ya dikalikan silang. Kalau mau mencari masanya, berarti mol dikalikan dengan mr-nya. Molnya berapa? Diketahui di situ ada 0,4 mol.
MR-nya H2S. Nah, masih ingat H2S? Berarti H-nya itu 2 dikali 1 ditambah 32 kali 1. Berapa tuh? 34. Oke ya, berarti 3 kali 34. 0,4 dikali 34. Kalau untuk stoikiometri Bu Anissa membolehkan untuk pakai kalkulator, tapi kalau mau tidak pakai kalkulator maka lebih baik gitu ya. 0,4 dikali 34 itu hasilnya 13,6 gram. Oke. Ketemu yang A, yang B. Jumlah molekul H2S. Nah, ini berarti dicari jumlah partikel. Jumlah partikel H2S rumusnya yaitu mol dikalikan dengan L atau mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya tadi ketemu berapa? 0,4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau ada seperti ini yang dikali depannya aja ya. 0,4 dikali 6,02. Ketemunya adalah 2,408. Nah, 10 pangkat 23 yang ditulis di akhir kali 10 pangkat 23 molekul. Dah, ketemu. Sekarang jumlah atom H. Jumlah partikel H. Ini ya. Kalau tadi sudah H2S, sekarang jumlah partikel H. Kita menghubungkan dengan yang atas ini, Kak. Yang sudah kita hitung. Itu kan jumlah partikelnya H2S. Maka kalau mau cari jumlah atom H dalam H2S, H-nya ada berapa? Ada 2H. Maka 2 dikali jumlah partikel dari H2S. Langsung masuk di sini. 2 dikali jumlah partikelnya tadi 2,408 dikali 10 pangkat 23. Maka hasilnya adalah 4,816 kali 10 pangkat 23 atom H. Yang D. Yang D tadi adalah jumlah atom S. Jumlah atom berarti jumlah partikel yang S. Di H2S, S-nya ada berapa? Ada 1, ya kan? H2S, S-nya ada 1 S. Maka jumlah partikel atau jumlah atom S berarti 1 dikali jumlah partikelnya dari molekulnya H2S. Berarti langsung saja 1 kali 2,408 kali 10 pangkat 23, maka sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23 atom S. Dari sini semoga belum ada yang ditanyakan dan paham ya. Kita masuk di yang E. Yang E di sini. E itu yang ditanya volume pada suhu, berarti T-nya 0 derajat Celcius dan P-nya 1 atm. Berarti dia dalam kondisi apa, Kak? Dia dalam kondisi STP. Berarti kalau mau mencari volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Molnya ketemu kan tadi 0,4. Jadi diketahui, dikali 22,4 liter. Ya, 0,4 dikali 22,4 hasilnya adalah 8,96 liter yang diukur pada kondisi STP. Yang F ini diukur pada suhu ruang, berarti T-nya 25 derajat Celcius dan P-nya adalah 1 atm. Nah, kalau suhunya 25 derajat Celcius atau suhu ruang, maka dia menggunakan volume RTP. Rumusnya FVRTP yaitu sama dengan mol dikali 24 liter. Dia tinggal masukkan 0,4 dikali 24 liter. Berapa tuh? Ketemunya yaitu 9,6 liter. Dah, volume RTP-nya. Sekarang yang nomor G. G itu volume pada suhu. Nah,
Q itu volume pada suhu T-nya 50 derajat Celcius. Dan tekanannya 2 atm. Berarti ini tidak termasuk STP dan tidak termasuk RTP. Ingat, kalau mengukur volume dalam kondisi bukan STP dan RTP, maka suhunya harus dirubah dulu ke Kelvin. Kalau dirubah dulu ke Kelvin, maka harus ditambah dari Celcius ditambahkan 273. Berapa 273 ditambah 50 sama dengan 323 Kelvin. Oke. Sekarang kita masukkan rumusnya, berarti menggunakan ini bukan RTP dan bukan STP. Maka pakai gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. P-nya berapa P-nya? 2 atm. Atau masuk di rumusnya sini aja. Berarti kalau mau mencari V, carikan volumenya kan. Berarti P-nya harus pindah ke sini ya. nRT, karena P yang di sebelah kiri itu dikali, kalau dirubah ke kanan jadi dibagi. Oke, N-nya, molnya tadi ketemu berapa? Atau diketahui 0,4 mol. R-nya itu tetapan gas ideal 0,082 kali mol atm per Kelvin. Liter atm per Kelvin. Liter atm per mol Kelvin. Dan dikalikan dengan suhunya 323 Kelvin. Dibagi dengan P-nya adalah 2 atm. Ini tak pindahkan agak ke sebelah kiri ya, biar enak. Udah. Oke, masuk di sini. Ini satuannya ya, kalau diperhatikan satuannya semuanya bisa dicoret kecuali liter. Mol sama mol dicoret. ATM sama ATM dicoret, Kelvin sama Kelvin dicoret ya. Tinggal 0,4 dikali 0,082 dikali 323 itu sama dengan 10,5944 dibagi dengan 2. Berapa tuh? Ketemunya adalah 5,2972 liter. Oke, sampai sini dulu untuk konsep mol. Silakan dikerjakan 25 soal yang ada di modul gitu ya. Dan pertemuan selanjutnya Bu Anissa mau ngecek sampai sejauh mana soal yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.